Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Surati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Islam Terpadu Ihsanul Fikri Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, Program Pendidikan Guru Penggerak tahun 2023. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa yang pertama senang. Saya merasa senang karena murid antusias, aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran dengan model project based learning, yaitu membuat pop-up book berbasis game dan presentasinya menggunakan Windows Shopping. Yang kedua, saya merasa semangat. Saya bersemangat dan optimis karena dapat menerapkan perubahan paradigma pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menyesuaikan kodrat alam, yaitu karakter, bakat, dan minat yang ada pada murid, dan juga kodrat zaman, yaitu dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan digital. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yaitu yang pertama, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center, di mana sebelumnya saya senantiasa melakukan pembelajaran dengan teacher center. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan pop-up book yang merupakan karya murid itu sendiri yang disertai evaluasi pembelajaran dengan berbasis game, sehingga para peserta didik antusias dan juga semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, guru selalu menuntun dan membantu mengembangkan bakat, minat, dan potensi murid yang positif, dan mereka semakin kreatif, inovatif, kolaboratif, dan juga komunikatif. Adapun pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, yang pertama, pembelajaran harus disampaikan dengan memperhatikan karakteristik murid, mendorong murid, dan menuntun agar murid dapat mengembangkan bakat, minat, potensi, ide-ide kreatif, dan inovatif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar dapat bahagia dan selamat baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kedua, pembelajaran dengan model project based learning dengan membuat pop-up book berbasis game dan Windows Shopping dalam presentasinya menjadi salah satu alternatif agar pembelajaran dapat diterima dengan cara yang menyenangkan serta dapat membantu memberikan pengalaman yang positif bagi murid. Rangkaian pelaksanaan aksi nyata. Yang pertama, yaitu tahap perencanaan. Dalam tahap ini, saya melakukan langkah yang pertama, berdiskusi dengan teman sejawat dalam membuat perangkat pembelajaran. Yang kedua, yaitu menyiapkan laptop atau membooking laptop ke petugas TU yang akan dipakai oleh murid. Yang ketiga, yaitu menyiapkan alat dan bahan untuk membuat proyek pop-up book berbasis game. Tahap kedua, pelaksanaan, didahului dengan kegiatan pendahuluan yang diawali dengan salam, kemudian mengucapkan jargon sosiologi agar lebih semangat, berdoa, dan juga mengabsen. Selanjutnya dilanjutkan dengan mengecek kebersihan. Para murid diminta untuk mengecek kebersihannya di sekitarnya. Kemudian apabila ada sampah diminta untuk membuang ke tempat sampah yang ada di depan kelas. Selanjutnya adalah kegiatan apersepsi, motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan juga teknik penilaian. Dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, diawali dengan murid mengajukan pertanyaan yang mendasar. Yang kedua, yaitu pembagian kelompok diskusi yang didasarkan dengan karakteristik, bakat, dan juga minat murid. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun rencana dan juga jadwal proyek. Kegiatan selanjutnya adalah menguji proses dan hasil belajar. Murid melakukan presentasi dengan
model Windows Shopping dan menggunakan media pop-up book berbasis game yang telah mereka buat. Di sini, murid difasilitasi LKPD untuk memberikan umpan balik pada kelompok yang mereka kunjungi dan mereka memberikan penilaian berupa tampilan pop-up book-nya, konten atau isi materi dari pop-up book, kemudian game yang mereka buat dalam rangka untuk evaluasi dan juga bagaimana presentasinya. Setelah melakukan pengujian terhadap proyek dan presentasi dengan model Windows Shopping, guru melakukan penguatan materi. Dilanjutkan, murid menyimpulkan materi dengan model berpasangan. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi pengalaman selama pembelajaran atau yang dikenal dengan refleksi dengan model throwball. Kegiatan terakhir dalam tahap pelaksanaan yaitu penutup. Guru mengapresiasi dengan memberikan reward kepada murid yang aktif dan juga kelompok yang kompak dan menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. Setelah itu ditutup dengan doa dan juga salam. Refleksi. Rangkaian pelaksanaan aksi nyata tahap yang ketiga yaitu refleksi. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan model project based learning yaitu membuat pop-up book berbasis game, maka murid menjadi lebih bersemangat. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan model project based learning, membuat pop-up book berbasis game, dengan melihat bakat dan potensi serta memanfaatkan teknologi, maka memperlihatkan dapat menyelesaikan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang ketiga, yaitu dapat menumbuhkan sikap kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif pada murid. Yang keempat, melalui kegiatan pembelajaran dengan model project based learning dengan membuat pop-up book berbasis game, maka membuat guru untuk senantiasa berpikir kreatif dan inovatif demi menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna. Dalam rangkaian pelaksanaan aksi nyata ini, ada juga tantangan yang saya hadapi, yaitu ada murid yang sakit selama kegiatan pembelajaran dengan model project based learning membuat pop-up book berbasis game ini, sehingga tidak memungkinkan berkolaborasi mengerjakan bersama teman-temannya. Maka, solusi yang saya tawarkan yaitu dalam rangka agar murid tersebut tetap mendapatkan nilai kognitif dan juga dapat mengembangkan bakat, potensi, kreatif, serta inovatif, namun tidak terlalu memberatkan, maka ketika sudah sehat, diberikan tugas serupa yaitu membuat media PowerPoint dan mempresentasikan sendiri. Testimoni. Berikut adalah testimoni
dari rekan sejawat dan juga salah satu murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Afimatkawati. Saya adalah guru fisika dan desain di SMA ITI Negeri. Saya adalah rekan sejawat dari Bu Surati. Dalam pembelajarannya, Bu Surati sudah menerapkan metode yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingaso Sutrodo, Ematio Mangunkarso dan Tukuri Handayani. Jadi Bu Surati sangat inspiratif dan sangat semangat dalam mengajar anak-anak dan berpihak pada murid atau student center. Dalam perjalanannya, Bu Surati juga sering mengikuti berbagai macam lomba dan memotivasi anak-anak untuk turut serta dalam lomba, membimbingnya sampai akhirnya menang di kancah tim nasional. Seperti itu. Jadi semangat terus Bu Surati untuk mengikuti program guru penggerak angkatan 9. Semoga terus menginspirasi sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Citra dari 12 IPS 3 SMA ITS Negeri. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai pembelajaran bersama Bu Surati. Bu Surati sendiri kebetulan guru kami dari kelas 10 sampai kelas 12 sekarang ini, yaitu guru sosiologi dan guru riset. Kalau belajar bersama Bu Surati itu menurut saya seru banget, asik. Soalnya Bu Surati nggak hanya menerapkan sistem teacher center, tapi juga student center. Kalau pengalaman kami sendiri, kami pernah presentasi, mind mapping, lalu window shopping, lalu kemarin juga sempat ada pembelajaran menggunakan pop-up book. Itu kalau menurut saya kayak pengalaman banget ya, ternyata tuh pop-up book tuh bisa dijadikan untuk pembelajaran. Keren banget. Lalu Bu Surati kan juga merupakan guru riset kami. Nah, dengan adanya pelajaran riset ini, menurut saya jadi dapat ilmu baru. Oh, ternyata dunia penulisan tuh seperti ini, dunia karya tulis ilmu tuh seperti ini. Dan kebetulan juga kemarin saya bersama rekan saya bisa mengikuti lomba Jasida Indonesia memperingati milad 2 Dasawarsa. Untuk sosiologi sendiri, menurut saya, kalau saya sendiri emang tipe orang yang suka dengan ilmu-ilmu baru. Jadi kalau di sosiologi kan saya bisa, oh ternyata tuh hubungan antar manusia, hubungan sosial itu ternyata ada istilah-istilahnya, dan itu ternyata ada ilmu yang terjadi seperti itu. Dan menurut saya itu keren banget, apalagi dengan metode pembelajaran visual yang student center itu, saya jadi tambah ngerti, teman-teman juga jadi lebih seru, nggak yang flat-flat hanya mendapatkan materi saja, materi-materi enggak. Jadi kami juga di sini belajar bareng, presentasi bareng, dan lain-lain. Jadi itu sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, tetap semangat dan bahagia. Mohon maaf ketika banyak salah dan hilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.